Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina afdhala kutubih wa arsala ilaina afdhala rusulih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Kita sudah membahas satu dari 3 kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di dalam perjalanan dakwah, yang dimana ketiga peristiwa ini terjadi sebelum tahun atau 1 tahun bersama dengan wafatnya paman dan istri beliau. Jadi peristiwanya terjadi antara hijrah ke Habasyah dengan wafatnya orang-orang tercinta dalam kehidupan Rasulullah. Ada 3 peristiwa besar. Yang pertama adalah Islamnya Sayyidina Hamzah. Yang kedua adalah Islamnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dan yang ketiga adalah peristiwa rusaknya perjanjian, yang dimana saat itu kaum muslimin diembargo oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga kesulitan dalam permasalahan ekonomi. Malam hari ini kita akan bahas tentang Islamnya Sayyidina Umar. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pekan lalu, bahwasanya Islamnya Sayyidina Hamzah dengan Islamnya Sayyidina Umar ini kalau dikonversikan nih tidak ada bandingannya. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana Sayyidina Hamzah masuk Islam. Masuk dengan dorongan amarah. Terdorong karena Abu Jahal menghina keponakannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal mulanya itu. Dan kemudian akhirnya beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun Sayyidina Umar, beliau ini adalah sosok yang sangat diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk Islam. Dan ini menjadi pelajaran buat kita. Sebenarnya kalau kita mendoakan seseorang untuk atau agar orang tersebut mendapatkan hidayah, itu dibolehkan di dalam Islam. Misalnya Bapak punya pimpinan di tempat kerja, orangnya hatinya lembut, akhlaknya baik, pemurah, tidak pernah dusta, jujur. Pokoknya akhlaknya ini udah bagus banget ya. Allahumma cuma karena ini beliau belum masuk Islam. Saya sampai sekarang selalu mendoakan seorang dokter, Pak. Ada seorang dokter, saya tidak sebutkan namanya. Beliau bekerja di Rumah Sakit Siloam Semanggi, nggak jauh dari sini. Beliau ini yang menolong istri saya ketika sedang sakit. Saya ini tersentuh dengan akhlaknya beliau. Tetapi beliau beliau seorang non muslim. Kurang lebih selama 5 hari saya berinteraksi dengan beliau ini, dokter. Itu saya perhatikan akhlaknya luar biasa. Berbicara dengan pasien aja itu nggak pernah nyebut ibu, nggak pernah. Anda, kamu, itu nggak pernah. Selalu mengganti dengan sebutan kita. Bu,
kita itu kalau kondisi seperti ini, wah, kita itu nanti kalau seperti ini, kita Pak. Jadi seakan-akan dokter itu ada di pihak pasien. Dan ini kalau secara bahasa ini luar biasa. Sudah menjadi dorongan penyembuh yang super tinggi dengan pasien. Jadi kemungkinan besarnya gitu. Tapi kalau ada dokter mukanya aja kagak enak, udah asem, ditanya jawabannya pelit, nanya sedikit galakan dia. Saya pernah ketemu dokter begitu tuh, Pak, ini kasus kayak begini biasanya gimana Pak? Bersyukur aja Pak, masih hidup aja udah alhamdulillah. Waduh, kaget nih, masih hidup aja alhamdulillah. Pasien di samping saya begini nih mentalnya, padahal dia sebenarnya stabil. Cuma karena nih pasien mengeluarkan pertanyaan, ini dok kemungkinan nanti gimana dok? Jawabannya itu sangat tidak berperi kemanusiaan. Jawabannya apa? Ya masih hidup aja udah syukur alhamdulillah. Jadi ini Pak, dari situ saya terdorong mendoakan nih dokter yang baik itu. Kalau sholat saya doain, ya Allah mudah-mudahan dokter Fulan, saya masih ingat namanya, mudah-mudahan engkau berikan hidayah petunjuk supaya masuk Islam. Itu boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu berdoa begini, Allahumma a'izzal islama bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, perkuatlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang engkau paling cintai. Bi Umarainil Khattab atau bi Amr bin Hisham. Rasulullah minta kepada Allah dua pilihan. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Umar ibnul Khattab atau Amr bin Hisham. Umar ibnul Khattab ini adalah Umar. Amr bin Hisham siapa? Abu Jahal. Ini orang dua-duanya kuat Pak. Wah, ini kalau di militer bukan kasat, bukan kasal lagi nih. Panglima istilahnya, Jenderal Purnawirawan. Punya pengaruh gitu. Kuat. Dan Sayyidina Umar ini pemuka di kaumnya. Abu Jahal juga sama. Makanya ketika dia mampu menggerakkan pasukan, Abu Jahal melawan Rasulullah karena dia punya pengaruh. Pengaruh dengan ancamannya, pengaruh dengan kekuatannya, dan pengaruh dengan lingkungannya, sosialnya kuat. Makanya doa Rasulullah mengatakan, Allahumma izzal islama bi ahabbir rajulaini ilaik, bi Umar bin Al-Khattab atau bi Amr bin Hisham. Dalam riwayat dikatakan begini, bunyinya Allahumma izzal islama bi ahadi Umaraini. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara kedua Umar. Amru dengan Umar ini mirip sebenarnya namanya. Cuma karena Amru itu setelah ro ada huruf waw, jadi bacanya Amru. Tetapi ternyata jawabannya Allah lebih cinta kepada Umar ibnul Khattab. Qadarullah, Umar ada di sisi kanan, Amr bin Hisham yang disebut dengan Abu Jahal sisi sebelah kiri. Waduh, akhirnya Islam menjadi warna yang luar biasa. Islam menjadi warna yang berbeda. Wa min ashhari ma yura fi qissati islamihi. Suatu waktu diceritakan nih awal mulanya bagaimana Sayyidina Umar ini bisa masuk Islam. Disebutkan annahu kharaja radhiyallahu anhu yauman mutaqallidan sayfahu. Suatu saat Sayyidina Umar keluar dari rumahnya nenteng pedang. Kalau orang Arab disebut mutaqallidan sayfahu, berarti itu pedang lagi di belakangnya. Posisi orang kayak mau nunggang kuda. Kan kalau nunggang kuda nggak mungkin pedang di tangan, kecuali dalam kondisi perang. Itu pun sudah keluar dari sarungnya. Falaqiyahu rajulun min Bani Adi. Kemudian dia ketemu sama saudara satu kabilahnya, kan Sayyidina Umar Bani Adi. Kemudian mengatakan, aina ta'madu ya Umar? Ente mau kemana ya Umar? Uridu an aqtula Muhammadan. Ini bawa pedang, naik kuda, tujuannya mau membunuh siapa?
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebayang nggak Pak, dakwah diancam dibunuh Pak? Kita pernah nggak dakwah diancam dibunuh? Ya paling kalau saya nih, saya yang pernah saya alamin pentil ban pernah dikempesin, pernah. Nih Ustadz rese banget nih, dakwah sini mulu, ban motor pentilnya dicopot, dicabut, kempes. Udah gitu pulang belakangan jamaah udah pada pulang. Waduh, motor celingak-celinguk. Untung bukan NMAX, dulu masih punya motor Supra. Masih enteng. Ketemu sama si Tagor. Lai ya, tukang tambal ban. Alhamdulillah. Ternyata yang benci kita orang Islam, yang nolongin kita orang Kristen. Ya, Indonesia alhamdulillah. Ya paling kalau kita godaannya gitu doang, diancam, ditakut-takutin, dijudesin. Tapi kalau Rasulullah pernah sampai titik diancam dibunuh nyawanya dibunuh, luar coba. Ada yang bisa ngebayangin gitu. Mungkin kitanya kuat, keluarga kita belum tentu kuat. Keluarga kita mungkin si suami ini pejuang, istrinya sama anak-anaknya, bang jangan deh bang, udah bang lah, abang jaga toko aja udah, nggak usah ceramah-ceramah, nggak usah dakwah-dakwah dah, jaga toko aja udah, jualan bukhur, jualan minyak wangi, jualan karpet, selesai udah. Kalau dakwah kayaknya urusan panjang bang. Coba. Kemudian kata ini orang ketika dengar Umar mau bunuh, kata ini orang, ente mau ngapain bunuh Muhammad? Ente bunuh Muhammad ngapain? Di rumah ente udah ada yang ikut ajaran Muhammad. Kaget. Siapa? Umar Ibnul Khattab saat itu masih kafir, kaget Pak. Disamber geledek. Bahasanya mau bersihin sampah di jalanan, sampahnya ada dalam rumah. Mau benerin bocor di rumah orang, rumah sendiri bocor. Kemudian katanya orang, ente bener mau bunuh Muhammad? Katanya orang, ente kayaknya salah. Ada yang lebih dahsyat daripada ente bunuh Muhammad. Apa? Kata ini orang, afala adulluka alal ajab. Ada yang lebih dahsyat, lebih ajib daripada ini perkara ente membunuh Muhammad. Apa? Inna ukhtaka wa khatnaka qad saba'u wa taraka dinak. Ente punya adik perempuan dan ipar ente sudah masuk agamanya Muhammad. Tuh, jangan jauh-jauh, bahasa kita begitu Pak. Jangan jauh-jauh bunuh Muhammad, keluarga ente aja udah ada ikut agama Muhammad. Famasya Umar fa'atahuma. Ketika Sayyidina Umar berbelok arah, nggak jadi ngebunuh Rasulullah SAW, pulang balik ke rumah adiknya, suaminya Hafsah, namanya Hafsah, itu bernama Khabbab. Masuk, Khabbab ketemu. Ketika Sayyidina Umar ketahuan udah di depan pintu, orang-orang pada dirapihin. Ada yang lagi baca Quran. Kebetulan yang baca Quran adalah adik perempuan beliau. Rumah dulu kan gak kayak sekarang Pak. Rumah dulu dari kayu, pelepah. Jadi apa yang diomongin di dalam kedengaran di luar. Kalau sekarang tembok, orang bisik-bisik juga gak kedengaran di luar. Kemudian Umar udah kadung denger nih, fadakhala faqala ma hadhil hainamah. Tadi ente lagi baca apa tuh? Kayak ada geremeng-geremeng tuh, tahu geremeng-geremeng. Gitu tuh. Orang kalau baca Quran kan, bulan puasa, siang-siang 2:30, perut lapar, mata berat, nyender lagi di bawah AC di rumah, bini lagi bikin adonan, ya baca Quran udah gak semangat tuh. Gitu. Udah kacau tuh, udah 2:30 udah gak kondusif. Udah gitu depan rumah orang jualan es buah, udah dituang-tuangin lagi tuh es buah. Udah gak kondusif. Tapi ini bacaan bukan bacaan gak jelas, bacaannya seperti suara lebah gitu. Kemudian saat itu mereka sedang baca surat Toha. Kata saudari beliau
dengan suaminya nih nutup-nutupin, "Ah, enggak, kita nggak baca apa-apa." Akhirnya sampai kemudian Sayyidina Umar mukul beliau. Dipukul nih saudaranya. Ada riwayat yang menyebutkan dengan tamparannya. Ada yang menyebutkan dipukul dengan ujung gagang pedangnya. Dahsyat itu. Orang kalau dipukul bisa nyonyor. Sampai kemudian berdarah wajahnya. Kemudian akhirnya mereka mengaku, udahlah, udah ketahuan, udah dipukulin, udah diancam, akhirnya apa? Dikeluarkanlah lembaran suhuf. Karena waktu itu Quran belum tertata dengan sempurna. Dikeluarkanlah bacaan itu, lembaran yang dipegang oleh mereka. Saat itu Sayyidina Umar mau memegang, tapi kemudian kata saudarinya mengatakan, nggak boleh, kamu ini masih najis. Nah ini nih, ini dalil yang dipakai sama sebagian kelompok di Indonesia nih. Bapak tahu deh, depannya L belakangnya I. Kan kita kalau masuk rumah dia dipel, Pak. Betul nggak? Masuk rumah dipel. Ya kalau habis gelas bertamu dicuci masih wajar, emang bekas orang tunjuk. Lah kalau kita masuk rumah dipel. Saya pernah punya kejadian tahun 2001 atau 2002. Saat itu saya lagi berdakwah bersama teman-teman di pedalaman kota Kuningan, Jawa Barat. Ditugasin. Jadi dulu di pesantren kami itu sebelum lulus harus tinggal di masyarakat selama sebulan. Itu daerah nggak ketahuan, pokoknya ente hidupin masjid, tugasnya gitu. Masjid kalau sepi kudu rame, kalau nggak ada pengajian harus ada pengajian, kalau nggak ada TPA harus ada TPA. Sebulan dikasih waktu, Pak. Ketemu sama daerah namanya Cigugur, kalau udah pernah dengar. Di sono itu ada pusatnya namanya Agama Jawa Sunda. Pernah dengar nggak? ADS, Agama Jawa Sunda, The Jawa Sunda. Itu semua agama dianggapnya sama. Tapi ceritanya yang mau saya ceritain di sini adalah kita nggak tahu kalau kita punya tetangga LDI. Ini kita numpang di rumah orang, dikasih tumpangan, nih ada 2 kamar kosong di samping musola, tinggal di situ. Suatu waktu sore-sore menjelang asar gitu, hujan turun. Ini jemuran baju punya tetangga kita nggak ada yang ngangkatin. Kita panggil nih, "Bu, assalamualaikum, Pak, assalamualaikum." Maksudnya bilangin kalau hujan supaya diangkat. Nggak ada yang nyaut. 5 menit ya udah deres, makin kenceng gerimisnya, akhirnya diangkat sama teman saya. Namanya Ustadz Abdullah Imamuddin, orang Asembaris, Tebet. Diangkat sama dia, ini rajin anaknya. Waduh, berapa baris tuh jemuran diangkat semua. Maksudnya nolongin tetangga supaya pakaiannya nggak sayang-sayang. Habis dicuci udah kering basah lah. Orang kan kalau kena basah air hujan udah nggak enak lagi. Akhirnya udah taruh sama dia di ember, dipinggirin, aman nggak hujan. Besok pagi ngelihat pakaian yang kemarin diangkat dicuci lagi. Kaget teman saya. Datanglah nih Ustadz Imam nih, teman saya Abdullah Imamuddin. Panggilannya Ustadz Imam. Sekarang jadi mantunya Kiai di Cianjur. Orang Asembaris jadi Kiai di Ajengan di Cianjur. Kalau Ustadz Atik masih jadi merbot di Cipete. Ini apa? Dia kaget. Ini pakaian yang kemarin nih dia hafal nih. Sarungnya dia hafal, bajunya dia hafal. Datang nih ke ibu-ibu, "Bu, assalamualaikum. Mohon maaf Bu, ini pakaian kemarin saya ngangkat. Alhamdulillah nggak kena hujan. Kok dicuci lagi Bu?" "Iya nggak apa-apa. Saya emang sengaja saya cuci lagi." Dia nggak paham nih. Kok dicuci lagi? Dia keluar dari pelataran rumahnya, dari teras rumahnya dia pergi. Di jalan, dia balik badan naik ke musola, dia lihat, lah kok dipel itu teras rumahnya. Dia belum nyambung. Malam kita ada acara sama LKMD. Dulu ada nama istilah LKMD ya. Apa tuh? Lembaga apa? Keswadayaan Masyarakat Desa. Kebetulan ada ustadz di situ yang jadi anggota. Cerita, "Ustadz gini. Oh, itu tetangga ente.
tetangga antum itu orang LDI. Jadi kalau ada, jangankan ada 10 baju, 50 baju, 1 baju ente angkat juga bakalan cuci lagi. Masya Allah. Nah ini dalil ini adalah digunakan mereka. Orang yang di luar golongan mereka itu adalah najis. Hadisnya sahih, riwayatnya benar, tetapi penempatannya salah. Saya dulu pernah ketemu Pak, ini cerita lagi nih, saya banyak ceritanya soalnya. Ada orang Filipina, teman kuliah, cerita dia di negaranya. Ada seorang mu'alaf ditanya, bagaimana Anda berdakwah untuk mengajak orang masuk Islam? Apa kata dia? Tawarin 7 kali. Masuk Islam nggak? Masuk Islam nggak? 7 kali tawarin. Besok datang lagi. Pokoknya 7 kali, hitung aja. Kalau dia nggak mau masuk Islam, udah 7 kali ditawarin, penggal palanya. Serem nih. Kaget deh. Waduh, nggak boleh. Dakwah nggak begitu, Islam nggak begitu caranya. Tapi itu ada dalilnya. Nah ini nih Pak nih. Dalilnya nih. Dalilnya apa? Dia pakai dalil yang ngawur. Dia pakai dalil cara membersihkan najisnya anjing. Kan anjing itu kalau cara bersihin dibasuh pakai pasir berapa kali? 7 kali. Falyaghsilhunna bitturabi. Ya kan? Ulahunna bitturab. Kalau nggak bisa juga akhirnya ini kata dia dibunuh, dipancung palanya. Waduh, ngeri Pak. Ini akibat barangkali banyak orang yang mengambil sumber ilmu yang tidak tepat atau guru yang tidak tepat. Kunci jawabannya apa Ustadz? Pertama, banyak-banyak berguru. Yang kedua, banyak-banyak membaca. Ngebaca doang tapi nggak punya guru bahaya. Punya guru nggak baca juga bahlul. Beneran, ngeri. Makanya kalau ada orang yang cuma berdalil mengatakan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, puyeng juga ujung-ujungnya. Kenapa? Karena kita nggak bisa nggak bermazhab, harus bermazhab. Bermazhab fikih, antum harus mengikuti qaul ulama. Dulu ada kisah seorang wanita di zaman tabi'in, bukan tabi'in, bahkan lebih setelah eranya Imam Syafi'i. Ada seorang qadhi ingin memutuskan perkara. Kata qadhi apa? Ente mau diputuskan perkara dengan qala Allah, qala Rasul apa qala Syafi'i? Kata ini perempuan, saya ikut pendapatnya qaulus Syafi'i. Kenapa? Ini kan Allah itu pasti punya pendapat, Rasulullah punya pendapat, tetapi yang menafsirkan sampai ke telinga dan otak kita itu adalah ulama yang memiliki pemahaman. Nah ini penting juga nih. Makanya di dalam fikih itu ada namanya fikih perbandingan, fikih muqaran, penting. Kembali kepada kisahnya. Ditolak nih Sayyidina Umar megang. Akhirnya adiknya berkenan membacakan surat Toha. Dibacalah nih Sayyidina Umar yang tadinya emosi mulai duduk. Bacain Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Masya Allah, bergetar Pak. Makanya mohon maaf nih, kenapa ruqyah itu berpengaruh? Bahkan semestinya orang kalau baca Quran tidak meniatkan ruqyah harusnya berpengaruh. Buat siapa? Buat dirinya diri. Kenapa orang yang rajin baca Quran sehari minimal dia baca Quran, nggak pernah nggak nyentuh Quran, minimal sehari. Mau dia sehalaman, mau dia 2 halaman, mau setengah juz, mau 1 juz, bahkan lebih. Semakin banyak dosis Al-Quran yang dia baca, semakin sehat jiwanya. Kenapa? Nggak mungkin Quran itu nggak berpengaruh, pasti berpengaruh. Ini Umar yang punya pemahaman bahasa Arab luar biasa. Kemarin kita ceritain siapa? Rajaan An-Najasyi. Betul nggak? Dibacakan Al-Quran oleh siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Baca Kaf Ha Ya Ain Sad Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Wah, nangis Pak. Najasyi bukan orang Kristen, bukan orang Muslim, bukan orang Arab. Bleber air matanya. Kita pertanyaannya, kenapa kita Ustadz orang Islam? Saya Ustadz baca Quran kok nggak pernah
menyentuh hati saya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Bisa jadi pintu hati kita itu tergembok. Ada penghalang antara diri kita dengan Al-Qur'an. Coba mulai dirapihkan lagi baca Qur'annya. Barangkali kalau baca Qur'an itu harus wudu yang bagus. Ambil pakaian yang rapih. Jangan habis pulang main futsal ketek masih bau. Habis makan ketoprak bau bawang. Main modal doang, peci taruh baca Quran. Ya, malaikat juga males. Kata malaikat, bercanda nih orang baca Quran. Kaos futsal, celana training 3/4. Dibilang suami soleh. Masuk dulu, salin, lepas baju yang dari luar, ambil sarung, baju yang wangi, peci, ngadep kiblat, niatin. Bilang sama istri, ada perlu gak belanja? Apaan nih? Abah mau baca Quran. Istri kepelin duit 200.000. Udah nih ya, jangan ganggu, baca Quran dulu. Anak bagi serang 100.000. Jangan ganggu, bapak baca Quran nih 2 jam, jangan ganggu. Mau ibadah, ntar lagi baca Quran, minta duit, beli seblak, beli cilok. Handphone matiin dulu, silent, taruh bawah pantat. Jangan pegang, ini Quran tangan kiri, chatting tangan kanan. Grup alumni SMA nyaut, alumni SMP nyaut, alumni SD, alumni TK, PAUD mesti nyaut. Iseng-iseng lagi, akhirnya tergoda kata setan, ajakin temen lu baca Quran. Sharing deh, cekrek. Guys, baca Quran sore-sore guys, ibadah guys. Kata setan, ya masa cuma satu grup doang, yang lain dong. Grup SMP tuh mantan lu ada di situ, biar dia nyesel sama lu. Wah, kirim juga SMP. Akhirnya apa? Nyampe gak tuh Quran ke hati? Kagak saudara, nggak soal. Udah baca Quran bener Ustaz, udah saya ikutin apa kata Ustaz. Udah pakai wudu, rapi, dandan, kagak diganggu, handphone kagak dipegang. Tapi belum nyantol Ustaz. Berapa kali Anda membaca tafsir Al-Quran? Berapa kali Anda hadir di dalam majelis-majelis ilmu tafsir Al-Quran? Berapa kali Anda mendengar kajian para ulama, kajian para asatiz yang membahas tentang Al-Quran? Kita ini kalau diurutin tangga pemahaman bahasa Arabnya, mungkin gak ada tangganya. Di bawah rak. Ini tangga nih, rak. Ustaz, saya tangga nomor berapa Ustaz? Bukan di tangga, itu belum nyampe tangga, masih di bawah. Akhirnya apa? Butuh bantuan. Makanya kalau orang dalil ditanya sama bosnya, ini kenapa kerjaan sampai jam 5 belum selesai? Jawabannya apa? Baru ngaji. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata bosnya, ente masuk kantor jam 7, kerjaan sampai jam 5 gak kelar-kelar. Tadi saya perhatiin ente sholat zuhurnya aja 2 jam. Belum azan udah keluar, habis sholat zuhur masih nambah. Nongkrong makan Pak. Nih Pak, orang Islam kadang suka salah pakai dalil. Kenapa? Gara-gara salah paham. Umar ketika mendengar kalimat Toha ma anzalna alaikal, bergetar Pak. Bergetar. Coba kalau kita Pak, pas lagi banyak utang, ngelewatin ayat tentang hutang, nangis kita. Allahu Akbar, ya Allah, utang saya. Ya Allah, tagihan ini, tagihan itu, ya Allah, banyak banget. Pas ayat utang doang. Tapi pas giliran yang lain, kesentuh gak? Enggak. Ini kuncinya, kita harus melihat bagaimana Sayyidina Umar itu masuk. Orang segarang Sayyidina Umar ketemu dengar ayat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Faqala Umar, denger doang nih, dalluni ala Muhammad, anterin saya ke Muhammad. Kata iparnya, ntar dulu bang, abang mau ngapain? Jangan-jangan mau bunuh? Oh enggak. Akhirnya apa? Peristiwa malam itu malam Kamis. Sama dong hari ini, malam Kamis, Lailatul Khamis. Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Rasulullah saat itu lagi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Pintu saat itu lagi dijaga. Yang jaga siapa? Yang belum lama masuk Islam, Hamzah. Wah, preman ketemu preman, jawara ketemu jawara. Ngetok pintunya kan kagak santai. Dok. Muhammad. Wah, Rasulullah tahu, ini suaranya Umar. Kata Hamzah, Rasulullah jangan keluar, saya ngadepin. Kata Rasulullah, nggak apa-apa, suruh dia masuk. Karena Rasulullah yakin ini jawaban doanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu apa? Dakhala yuha ilaihi fa kharaja hatta ata Umar. Fa akhadha bima jami'i thawbihi wa hamailis sayf. Fa qala anta muntahin ya Umar hatta yanzilullahu bika minal khizyi wan nikal ma anzalallahu bil Walid bin Mughirah. Engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Engkau sudah ditunjukkan oleh Allah jalan menuju sini untuk engkau masuk ke dalam Islam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar langsung dua kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ma'asyiral muslimin, setelah Sayyidina Umar mengatakan dua kalimat syahadat, coba tebak berapa orang yang masuk Islam setelah Umar Islam masuk Islam? Berapa kira-kira? 5? 10? Berapa? Wah, Bapak kelebihan, Pak. Yang masuk di hari berikutnya doang nih. Aslama Umar ba'da arba'ina rajulan wa asyratan niswah falamma aslama dhahara al-islam bi Makkah. Ada sekitar di sini disebutkan qarabata sab'ina nafaran. 70 orang besoknya masuk Islam. Dan ini menjadi sebuah guncangan di Mekah. Sampai kemudian di Mekah ini ada gonjang-ganjing. Wah, udah hancur urusan. Kalau bahasa kita repot ya, udah repot dah. Kenapa? Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam. Akhirnya apa? Yang sangat mengerikan itu pun dilakukan oleh Sayyidina Umar sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Hamzah. Kalau orang-orang masuk Islam diam-diam, ini orang dua-duanya Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Umar masuk Islam ngumumin, Pak. Di mana dia umumin? Ngumumin di depan Ka'bah. Ngumuminnya kagak santai lagi, dipegang pedang. Di atas kuda. Siapa yang bininya mau jadi janda? Man aradaan yatarammala zaujatuhu wa yatayamma ibnuhu. Siapa yang mau jadi janda istrinya, anaknya mau jadi yatim, isma'u washhadu, dengar dan saksikanlah bahwasanya Umar hari ini sudah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Orang Mekah diem, Pak, kicep. Mau diapain? Yang ngomong jawara. Akhirnya disinilah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Setelah Islamnya Umar dan Hamzah, Islam itu tidak lagi diem-diem di Mekah. Udah nggak ada yang berani nyolek, masya Allah, tabarakallah. Ini pentingnya bagaimana kita memiliki harapan dan doa kepada mereka yang memiliki peluang kebaikan untuk Islam. Kita doakan, ya Allah, berikanlah dia hidayah, berikanlah dia kekuatan, berikanlah dia petunjuk supaya mereka menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang terakhir minggu yang akan datang kita ngebahas tentang ada sebuah kisah yang luar biasa. Bagaimana Allah punya kuasa, ada perjanjian embargo yang disepakati antara kaum muslimin, tetapi Allah memiliki cara bagaimana meruntuhkan kekuatan mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.